Yuk, Baik, assalamualaikum kamu aja. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar tentang menulis makalah ya. Jadi tema pada kesempatan kali ini yaitu 5 menit jago membuat makalah. Jadi mengapa saya mengangkat tema ini? Karena di kalangan mahasiswa ya, sekalipun itu semester 6, 7 ya, itu bahkan banyak yang belum paham tentang bagaimana menulis makalah, atau bahkan dia tidak tahu apa itu makalah seperti itu. Jadi saya singgung sedikit apa itu makalah. Jadi makalah itu adalah sebuah karangan karya ilmiah ya. Ada sebuah karya tulis yang ditulis atau melalui data atau fakta, atau data itu bisa disebut dengan landasan buku atau jurnal, atau kalau fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan penelitian seperti itu. Jadi bisa dilanjut. Kedua, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama ialah mencari ide. Jadi kita mencari gagasan, apakah yang harus kita tulis. Misalkan kita sekarang memiliki tugas makalah nih, misalkan di bidang komunikasi politik misalkan. Jadi kita cari ide, apa kita mencari komunikasi politik ya, pembahasan tentang komunikasi politik kita mau mengambil dari sudut mana gitu. Apa komunikasi politik melalui perspektifnya ini atau siapa gitu. Itu kan ada banyak macamnya. Kemudian yang kedua, tentukan tema. Tema ini merupakan pembahasan paling mendasar atau pokok pemikiran dalam sebuah pembahasan. Jadi ada namanya tema gitu. Misalkan tentang opini publik. Opini publik. Temanya sekarang opini publik. Jadi nanti kita harus juga lanjut pada yang selanjutnya, harus mengumpulkan beberapa referensi atau data yang berkaitan dengan opini publik seperti itu. Jadi dilanjut ya, set ya, karena ini 5 menit ya, 5 menit langsung jago buat makalah ini. Jadi di sini ada kerangka makalah. Kerangka makalah itu ini adalah poin-poin inti ya. Yang pertama ada judul, ada bab 1 pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah dan seterusnya. Jadi judul ini adalah merupakan pembahasan yang lebih spesifik daripada tema yang telah dijelaskan, misalkan tentang opini publik. Jadi nanti di judul tema bertuliskan opini publik ya. Kemudian di bab 1, lanjut ke bab 1, ini pendahuluan ya. Artinya pendahuluan itu berisi tentang apa yang alasan paling mendasar kita menulis tentang judul itu. Alasan yang kita sampaikan di sana di pendahuluan. Misalkan tentang untuk memenuhi mata kuliah ini, untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa dan lain-lain, itu beberapa alasan yang harus disampaikan atau diletakkan di bab 1 atau pendahuluan. Kemudian ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini ya merupakan pokok pembahasan yang akan disampaikan oleh pihak penulis terhadap pembaca. Misalkan tentang opini publik itu apa? Opini itu apa? Rumusan masalah pertama. Rumusan masalah kedua, publik itu apa misalkan. Jadi nanti diperinci satu persatu secara detail gitu. Jadi dari rumusan masalah. Kemudian setelah itu masuk ke bab 2, ada pembahasan. Jadi pembahasan ini adalah ini ada kesalahan tulisannya. Jadi bab 2 itu menjelaskan tentang rumusan masalah. Jadi misalkan sekarang kita membahas tentang rumusan masalah kita, opini publik. Opini itu adalah, jadi opini adalah sebuah gagasan yang disampaikan oleh seseorang misalkan. Ya, publik itu apa? Ia adalah seluruh audiens atau seluruh orang yang bisa merespon secara langsung terhadap suatu konten atau suatu persoalan misalkan, itu disebut dengan publik. Nanti kita jelaskan satu persatu dari pembahasan tersebut ya. Jadi di pokok pembahasan ini kita harus secara rinci juga bisa diletakkan terkait dengan data-data yang kita miliki berkaitan dengan baik data dari buku atau dari jurnal dan lain-lain. Jadi bisa nanti ditaruh di catatan kaki.
Jadi mengapa saya di sini mengambil hanya poin-poinnya saja, poin-poin pentingnya, karena sekarang kita lagi kuliah bersama teman-teman mahasiswa. Jadi tidak lagi kuliah dengan anak maba. Jadi kalau anak maba mungkin dituliskan, oh gini catatan kaki seperti ini, cara menulis referensi seperti ini, mungkin bisa. Tapi karena kuliahnya dengan semester 6, maka langsung kepada poin-poin intinya saja. Jadi lanjut kepada pembahasan yang bab 2 ya. Jadi bab 2 kita di sana harus rigid ya, menjelaskan dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka pembahasan juga harus ada 3. Jangan sampai kembali rumusan masalah ada 2, nanti pembahasannya ada 3 ya. Atau rumusan masalahnya ada 3, nanti pembahasannya ada 2 ya. Itu tidak boleh. Begitupun dengan bab 3 harus berkelanjutan, harus bersambung. Bab 3 ini ada kesimpulan dan penutup. Jadi misalkan di dalam penulisan karya ilmiah ya, baik itu jurnal ataupun makalah ya, misalkan di sini bab 2 ini atau rumusan masalah ada 3, yang dijelaskan di bab 2 juga ada 3. Ini kesimpulannya juga harus ada 3, karena nggak mungkin 3 persoalan ya, 3 persoalan yang berbeda itu dijadikan satu kesimpulan, itu tidak mungkin. Kebanyakan, jadi saya melihat beberapa makalah yang ditulis oleh teman-teman, itu pembahasannya rumusan masalahnya ada 3, nanti kesimpulannya itu 1 gitu. Itu banyak, 1 alinea saja, bahkan itu menjadi kesalahan fatal gitu. Karena ini juga saya belajar dari beberapa kepenulisan yang sebelumnya tuh, yang paper ya, itu kan di sana juga dibimbing detail bagaimana kemudian menulis kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan itu harus nyambung dengan bab 2 dan rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulannya juga harus ada 3. Seperti itu. Itu adalah hal-hal yang paling mendasar mungkin yang tidak diketahui oleh teman-teman atau dianggap sepele seperti itu. Kemudian jangan dilanjut ya, nanti selesai kalau dilanjut. Jadi terkait dengan kepenulisan makalah ini, kita sebetulnya mudah. Kita hanya perlu pertama kita persiapkan itu ialah cari ide, kemudian juga menentukan tema apa saja yang harus kita angkat, kemudian mengumpulkan referensi terlebih dahulu. Referensi kita kumpulkan terlebih dahulu, kemudian barulah kita menulis kerangka. Kerangkanya bagaimana? Iya, ada judul, ada bab 1, rumusan masalah, bab 2 ya, bab 3 kesimpulan. Itu kerangkanya. Sebetulnya itu mudah. Begitu, tidak hanya di dalam karya ilmiah seperti makalah, tapi juga di dalam karya-karya menulis buku. Kebanyakan para penulis buku itu yang saya ketahui itu memang mempersiapkan terlebih dahulu dari referensinya terutama. Jadi ketika referensinya sudah selesai, sudah banyak memiliki referensi, nanti kita enak. Jadi menyambung antara alinea pertama dengan alinea kedua, atau menyambung dasar dari buku pertama dan buku kedua itu mudah. Karena yang saat ini yang saya ketahui, kebanyakan dari mahasiswa itu tidak bisa memadukan antara referensi satu dengan referensi kedua gitu. Misalkan sekarang ini ada 2 referensi ya, referensi buku A dan buku B. Ini di buku A dan buku B ini ada kesinambungan, ada pembahasan yang bersambung gitu. Akan tetapi biasanya kawan-kawan mahasiswa itu kebanyakan itu tidak bisa memadukan, kalau pembahasan ini ditaruh di alinea yang keberapa gitu. Itu kebanyakan yang kurang paham teman-teman mahasiswa. Makanya kemudian perlu adanya pembelajaran untuk bahan ini ya. Sekalipun di semester 6 sebetulnya perlu gitu ya, sebagai bahan dasar bagaimana menulis makalah itu yang baik dan benar atau dan cepat lagi seperti itu. Karena mengapa juga penting? Karena makalah itu adalah bahan dasar kita untuk memenuhi tugas-tugas yang lebih sulit daripada makalah berkaitan dengan riset ya, atau jurnal dan lain-lain. Itu adalah bahan dasar ya. Bahan dasarnya kita harus paham menulis makalah. Dilanjut ya, sekian ya. Terima kasih, semoga dapat nilai A+ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.